Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menopang kehidupan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi. Pemadaman listrik bergilir pada pekan lalu sontak membuat warga kalang kabut. Tidak hanya masalah minim cahaya penerangan, namun masyarakat yang mengandalkan daya listrik untuk berwirausaha pun merasa gerah. PT PLN Persero angkat bicara dan mengungkap penyebab utama terjadinya pemadaman listrik bergilir yang melanda di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir. Gangguan masal ini dipicu oleh kendala teknis operasional pada pembangkit listrik yang diperparah oleh tumbangnya dua unit pembangkit besar secara bersamaan. Untuk membahas ini telah bergabung melalui sambungan virtual Feby Tumiwa, CEO IESR. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Feby. Selamat siang, Mas Yuda. Iya Pak, ini apa sih Pak yang boleh kita lihat ya kalau misalkan PLN sudah meminta maaf karena memang ada masalah teknis yang mengakibatkan pasokan listrik terkendala. Nah, tapi kalau dari IESR ini menduga bagaimana Pak? Apakah memang dipicu oleh rendahnya cadangan batu bara di PLTU? Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana harga daripada batu bara yang ternyata kalau dijual ke PLN itu jauh lebih murah dibandingkan diekspor Pak. Nah, ini ada beberapa kendala mungkin yang mungkin bisa dielaborasi Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama bahwa kita mengalami pemadaman bergilir ya. Sekarang orang sudah malah bilang nyala bergilir, bukan pemadaman bergilir. Itu sebenarnya sudah mulai terjadi dari 8 Juni kemarin. Jadi kira-kira udah hampir 2 minggu ada kegiatan pemadaman bergilir. Nah, pemadaman bergilir ini saya bilang bergilir karena itu terjadi secara rotasi ya, sporadis hampir di seluruh Jawa dan Bali, Jawa Barat sampai Bali ya, dan waktunya tidak sama. Jadi kalau kita lihat polanya ada waktunya yang 2 sampai 3 jam, ada yang 3 sampai 5 jam begitu ya, tergantung di sistemnya. Nah, kalau kita melihat ini maka itu menjadi sebuah indikasi awal bahwa ada yang tidak beres dengan sistem, karena pemadaman bergilir itu dilakukan oleh perusahaan listrik biasanya untuk menyeimbangkan permintaan dan pasokan. Dan pemadaman bergilir itu terjadi dari pagi sampai malam hari ya. Nah, kenapa demand dan supply ini harus diseimbangkan? Itu adalah untuk menghindari pemadaman total atau kita sebut dengan blackout. Jadi load curtailment ya, kalau yang tadi dilakukan itu memang dimaksudkan untuk menyeimbangkan tadi antara permintaan dan pasokan listrik. Karena pasokan listriknya kurang, oleh karena itu permintaannya harus disesuaikan. Ya, kalau pasokan listrik cukup, permintaannya itu tidak harus disesuaikan. Karena kita tahu listrik ini kan juga tergantung dari pemakainya ya. Kita kapan saja kita bisa menggunakan listrik, dan nyalakan lampu, nyalakan AC dan lain sebagainya. Nah, perusahaan listrik itu harus menjaga tadi pasokan dan juga permintaan. Nah, sebenarnya dari kejadian yang dialami sejak tanggal 8 Juni kemarin, kami dari IESR sudah minta kepada pemerintah agar dilakukan audit independen yang menyeluruh dan hasilnya dipublikasikan secara transparan. Jadi ketimbang hari ini misalnya PLN berbicara, oh ini masalah operasional, lalu kemudian kami menyatakan bahwa ini bukan hanya masalah operasional saja, tetapi harus dicari apa yang jadi pemicunya ya. Menurut saya ini memang bisa ditengahi dengan adanya laporan investigasi ya. Laporan investigasi itu yang dilakukan oleh regulator, dalam hal ini Kementerian ESDM, dan melibatkan pihak-pihak yang independen. Jadi kita bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab. Benarkah bahwa pemadaman itu terjadi karena ada pembangkit yang tidak beroperasi atau yang rusak? Nah, karena faktor ini juga mungkin ya, tapi harus diingat bahwa sistem Jawa Bali ya seharusnya itu punya yang namanya reserve margin. Reserve marginnya itu 30% di atas beban puncak. Jadi kalau beban puncak Jawa Bali ini ya, sistem Jawa Bali ini kira-kira 35-36 gigawatt.
Dan kalau kita lihat dari data-data yang ada sebenarnya ya, kapasitas terpasang existingnya itu hampir 50 gigawatt. Oke. Ya, beban puncak kalau normal itu kira-kira 35-36 giga. Jadi kalau kita lihat kapasitas terpasang dengan beban puncak itu masih ada spare. Nah, dan kalau dalam kondisi normal daya mampu neto ya kalau kita bilang itu adalah jumlah kapasitas pembangkit yang siap menyalurkan listrik. Itu harusnya ada di kisaran 46-47 giga. Jadi kalaupun ada pembangkit yang mengalami kerusakan sampai dia keluar sistem, dan ini bukan hal yang baru ya. Misalnya yang kemarin dibilang ada 2 pembangkit, saya cek total kapasitasnya 1,6 giga gitu. Katakanlah mereka mati secara bersamaan, ya 1,6 giga itu bisa digantikan oleh pembangkit-pembangkit lain yang ada di sistem gitu. Jadi saya tidak terlalu percaya dengan penjelasan itu. Memang benar bahwa dengan misalnya mereka keluar dari sistem ya karena harus dirawat, harus diperbaiki karena mengalami kerusakan, tidak berarti kemudian dilakukan pemadaman bergilir. Sebagaimana yang saya sampaikan di beberapa kesempatan, saya menduga ada masalah yang lebih sistemik, yaitu kehandalan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU itu tidak baik ya. PLTU yang ada beroperasi di bawah daya kapasitas terpasangnya ya. Itu yang tadi saya sampaikan, mereka tidak beroperasi dengan daya mampu yang optimal, tetapi harus didiskon atau bahasanya mengalami derating ya. Dan salah satu penyebab dari derating ini adalah ketersediaan bahan bakar di lokasi pembangkit. Jadi memang benar bahwa ada pembangkit-pembangkit yang mengalami gangguan ya. Salah satunya juga sudah disebutkan ya, ada PLTGU Jawa 1 gitu. Tetapi gangguan ini tidak berarti membuat sistem Jawa Bali kolaps ya. Karena kalau kita lihat dari data-datanya, kapasitas terpasang ya, dan seharusnya beban puncak sehingga ada cadangan ya yang cukup besar, reserve marginnya 30% ya, dalam kondisi normal harusnya tidak ada masalah kalau ada 2 atau 3 pembangkit listrik yang mengalami kerusakan. Begitu kira-kira. Pak, menarik sekali, sepertinya sangat kompleks ya Pak kalau kita bicara tentang tadi ya demand, supply, kemudian juga bagaimana ada reserve capacity yang seharusnya bisa menjadi bantalan seandainya memang pada saat tertentu itu terjadi peak kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Bali, terutama kalau kita melihat kita bicara mengenai teknologi sistem Jamali Pak untuk koneksivitas listrik Jawa, Madura dan juga Bali ini mencapai 44.000 megawatt dan dikatakan ini cukup oversupply, tapi ternyata kejadian seperti ini. Nah, yang terjadi sebenarnya kalau Anda melihat memang apa yang perlu dimitigasi, terlepas dari perlu adanya evaluasi, perlu adanya review terkait dengan code of conduct dari PLN dan juga pihak-pihak penyuplai daya listrik ini Pak. Apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini Pak? Ya, mungkin kita harus memahami terminologi oversupply ya, yang sering kali kita dengar. Ini sudah kita dengar bertahun-tahun bahwa sistem Jawa Bali itu oversupply. Artinya kelebihan pasokan begitu kira-kira ya. Kelebihan pasokan itu artinya kapasitas listrik yang tersedia itu jauh di atas kebutuhannya, bahkan melewati cadangan listrik, kapasitas cadangan listrik yang diperlukan untuk memastikan sistemnya tetap handal. Nah, memang ini yang sebelumnya terjadi. Tapi kalau kita lihat juga di dalam paling saya lihat ya 2-3 tahun terakhir ada keterlambatan PLN mengeksekusi RUPTL. Misalnya kalau kita lihat ya dari rencana RUPTL 2021-2030 yang sekarang udah diganti dengan RUPTL 2025-2034. Dari RUPTL yang lama itu setiap tahun PLN harus bangun kira-kira pembangkit listrik dari berbagai macam sumber ya, PLTU dan renewable energy, khususnya renewable energy itu kira-kira 4 gigawatt. Ya. Kalau kita lihat penambahan kapasitas renewable energy
karena total yang harus dibangun itu 21 gigawatt kalau tidak salah dengan rencana yang lama. Jadi paling tidak setiap tahun dari 4.000, 3.000, 4.000 gigawatt yang harus dibangun, 2.000 gigawattnya itu adalah dari energi terbarukan. Tapi kalau kita lihat penambahan bauran energi terbarukan selama 5 tahun terakhir itu tidak sesuai dengan RUPTL yang ada. Artinya memang ada keterlambatan di dalam penambahan kapasitas pembangkit. Bisa saja ini disengaja karena apa? Tadi karena dengan pengertian bahwa Jawa Bali mengalami over capacity sehingga ya tidak perlu ditambah pembangkitnya secara cepat-cepat ya, dan mungkin estimasi bahwa pertumbuhan listrik itu tidak sesuai dengan estimasi dengan realitasnya tidak sama, sehingga memang harus ada penyesuaian. Ini boleh-boleh saja, tapi kalau kita lihat hari ini kapasitas yang lebih itu juga semakin kurang ya, karena penambahan kapasitas baru dengan demand listrik yang tinggi itu tidak sama. Jadi over capacity itu memang iya, itu adalah daya listrik yang tersedia, tapi kita ingat dengan mayoritas pembangkit listrik yang ada di Jawa Bali ini adalah pembangkit termal, maka ada peran penting di sana. Peran pentingnya apa? Bahan bakar, terutama yang dominan adalah PLTU. 65% listrik di Jawa Bali ini dibangkitkan oleh pembangkit listrik tenaga uap. Artinya, kalau pembangkit itu tidak punya stok batu bara yang cukup, ya dia bisa saja ada kapasitasnya, ada pembangkitnya, ada nameplate-nya, misalnya PLTU 1000 megawatt. Tapi kalau batu bara yang tersedia, bahan bakar di sana tidak cukup untuk menyalakan pembangkit beroperasi dengan kapasitas maksimal, ya listrik itu juga tidak akan dibangkitkan sebanyak yang kapasitas yang ada. Jadi kita harus memahami ini menurut saya. Over capacity itu adalah kapasitasnya. Tapi apakah dia membangkitkan sesuai dengan kapasitas itu hal yang lain lagi. Ada faktor teknis dan teknis yang mempengaruhi, salah satunya adalah ketersediaan bahan bakar. Pak Feby, yang menarik adalah kalau saya mengutip dari pernyataan Balil Dahlia yang mengatakan bahwasanya salah satu kendalanya adalah terkait dengan perbedaan cukup lebar antara harga batu bara domestic market obligation DMO dan juga yang dijual ataupun diekspor. Perbedaan cukup signifikan ya Pak. Kalau DMO itu dijual $70 per ton yang dijual ke PLN, sementara untuk yang di batu bara kalori cukup bagus itu dari 84 hingga 121. Kemudian juga dari Asosiasi Batubara juga mengatakan saat ini memang sedang ada rencana kerja dan anggaran biaya RKB 2026 yang membatasi fleksibilitas produsen batu bara. Tadi Anda katakan batu bara ini merupakan salah satu titik krusial untuk bahan baku PLTU ya Pak, dan tadi 60% lebih listrik di Pulau Jawa sekitarnya menggunakan PLTU. Nah, bagaimana Anda melihat komoditi ini masih menjadi salah satu hal krusial dan tidak bisa dianggap remeh juga Pak? Ya, bahwa hari ini PLTU itu berkontribusi kira-kira 70% dari pasokan listrik di Indonesia ya, 65-70%. Ini membuat PLTU itu adalah tulang punggung ya bagi kelistrikan kita. Ini tidak bisa dihindarkan. Memang sudah cukup lama ini disadari, dan sebenarnya kalau kita lihat dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri ya, yang ditetapkan misalnya di dalam kebijakan energi nasional, harusnya pada tahun 2025 kemarin bauran energi terbarukan itu sudah mencapai 23%. Kalau kita terjemahkan ini di kapasitas pembangkit listrik itu kira-kira 30-35%. Nah, jadi saya melihat bahwa sistem kelistrikan hari ini rentan sebenarnya. Rentan kenapa? Karena sangat bergantung pada yang namanya energi fosil dominan ya. Bahkan energi fosil salah satunya adalah batu bara, yang mana kita tahu bahwa harga batu bara ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik sebagaimana energi fosil yang lain, minyak, gas. Jadi kalau kita lihat ada kenaikan energi, harga salah satu energi fosil misalnya minyak naik, harga batu bara juga akan ikut terkerek naik. Kalau itu turun, harga batu bara juga akan turun. Nah,
Dan yang kedua, kita juga rentan. Kenapa? Karena Indonesia sebagai negara penghasil batu bara, mayoritas dari batu baranya itu diekspor. Kira-kira 75%, 80% batu bara kita itu diekspor. Yang ini juga menciptakan kerentanan tersendiri. Karena apa? Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, ada disparitas antara harga batu bara di pasar internet, di harga pasar ya, dan harga batu bara yang di dalam negeri. Dan ini sebenarnya adalah kebijakan yang dibuat sudah jauh hari sebelumnya, dimaksudkan untuk mengamankan. Jadi ada namanya kebijakan domestic market obligation, di mana penambang batu bara wajib ya untuk memasok 25% produksi batu baranya untuk keperluan domestik. Ini kebijakan DMO. Kebijakan DMO ini dimulai ketika harga batu bara naik, kalau saya tidak salah 2008, 2009, dan kemudian ketika PLN tambah sulit mendapatkan harga batu bara, dan kalau beli batu bara harus beli dengan harga pasar, 2018 ditetapkan harga DMO itu adalah maksimum $70 per ton untuk batu bara kalori tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang dengan kebutuhan batu bara PLN itu adalah batu bara kalori rendah dan kalori menengah, Baik. itu kira-kira 4.100 sampai 5.300 kira-kira ya. Harga beli batu bara di dalam negeri untuk PLN itu antara, kalau dengan harga sekarang itu 42 sampai $53 per ton. Sementara harga yang sama di luar negeri, kalau kita mengacu kepada harga batu bara acuan yang dibuat oleh Kementerian SDM misalnya pada bulan Juni ini, itu adalah kira-kira 66 sampai dengan $70 per ton. Bahkan kalau batu bara kalori tinggi itu bisa di atas $100 per ton. Jadi ada disparitas tadi ya. Kalau saya pengusaha batu bara ya, ada disparitas yang sedemikian besar, sementara biaya produksi batu bara saya itu naik ya karena berbagai faktor, maka menjual ke dalam negeri itu sebuah tantangan tersendiri. Mungkin mereka nggak untung, malah rugi gitu. Nah, ini yang sudah disampaikan sejak lama, sejak tahun lalu saya ingat, pengusaha batu bara itu minta ada penyesuaian harga DMO ke $90 sampai $100 per ton. Tapi tidak diizinkan. Nah, sementara kalau kita lihat memang dengan adanya krisis kemarin di Selat Hormuz yang membuat harga minyak naik, biaya produksi batu bara itu juga meningkat, biaya pengapalan juga meningkat ya, karena ada kenaikan harga bahan bakar minyak yang cukup signifikan ya. Jadi ini ada berbagai faktor yang kemudian membuat atau berdampak pada produksi batu bara di dalam negeri dan pasokannya ke PLTU yang dimiliki oleh PLN dan swasta tadi. Jadi memang menurut saya kita ada dalam situasi di mana pengelolaan kebijakan energi nasional itu tidak dilakukan secara prudent gitu. Jadi ada keterlambatan RKAB, ya, ada kenaikan harga produksi batu bara, harga DMO itu tidak disesuaikan, dan ini semua berkontribusi pada menurunnya cadangan batu bara di PLTU. Baik Pak Feby, kami sudah cukup mendapatkan poin dari perbincangan ini. Semoga memang tadi ya perlu adanya komprehensif regulasi, pengawasan, dan juga bagaimana aktualisasi ke depan terutama terkait dengan renewable energy, karena kita tidak bisa selamanya bergantungan dengan energi fosil, mengingat ini merupakan salah satu kebutuhan listrik tidak hanya penerangan tapi juga ekonomi dan menunjang pendidikan bagi masyarakat juga. Terima kasih untuk perbincangannya. Salam sehat dari Jakarta Pak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih.